Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulandari dari kelas Nonrek akan mempresentasikan mengenai keunggulan memilih alternatif penyelesaian sengketa dibandingkan jalur litigasi. Latar belakang arbitrase dan metode penyelesaian sengketa alternatif atau ADR memiliki keunggulan dibandingkan litigasi dalam hal biaya, kecepatan, kerahasiaan, dan fleksibilitas. Meskipun dalam beberapa kasus biaya arbitrase mungkin lebih tinggi daripada litigasi, manfaat ADR sendiri mencakup kemampuan untuk memilih pihak ketiga yang netral, kemampuan untuk menyesuaikan proses dengan sengketa tertentu, dan kemampuan untuk menjaga kerahasiaan. Metode ADR meliputi negosiasi, mediasi, arbitrase, dan penentuan ahli. ADR merupakan proses sukarela yang memerlukan persetujuan semua pihak yang terlibat. Apa itu APS atau ADR? Uh, Alternative Dispute Resolution atau ADR adalah suatu metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang melibatkan pihak-pihak yang bersengketa dan mediator atau arbiter yang netral. Metode ADR meliputi mediasi, arbitrase, negosiasi, dan berbagai bentuk proses lainnya yang bertujuan untuk mencapai penyelesaian sengketa tanpa harus melalui proses litigasi di pengadilan. Apa itu jalur litigasi? Jalur litigasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan penggunaan pengadilan atau sistem peradilan untuk menyelesaikan konflik hukum antara pihak yang berselisih dalam jalur litigasi. Pihak yang berselisih membawa masalah mereka ke pengadilan dan meminta hakim atau juri untuk membuat keputusan yang mengikat. Keunggulan ADR, yang pertama, efisiensi waktu. Proses ADR seringkali lebih cepat daripada jalur litigasi atau mediasi atau arbitrase dapat menyelesaikan sengketa dalam waktu yang lebih singkat daripada proses pengadilan yang panjang dan kompleks. Yang kedua, biayanya lebih rendah. ADR cenderung lebih ekonomis daripada litigasi. Biaya yang terlibat dalam mediasi atau arbitrase seringkali lebih rendah daripada biaya litigasi yang meliputi biaya pengacara, biaya pengadilan, dan biaya lainnya. Yang ketiga, kerahasiaan. Proses ADR seringkali bersifat rahasia. Ini memungkinkan pihak yang terlibat untuk mempertahankan kerahasiaan informasi sensitif atau rahasia bisnis tanpa harus mengungkapkan di pengadilan umum. Yang keempat, kontrolnya lebih besar. Pihak yang terlibat dalam ADR memiliki kontrol yang lebih besar atas proses dan hasilnya. Mereka dapat memilih mediator atau arbiter yang sesuai, serta memiliki lebih banyak kendali atas jadwal dan prosedur yang digunakan. Yang kelima, pemecahan masalah secara kolaboratif. ADR memungkinkan pihak yang terlibat untuk berkolaborasi dalam mencari solusi yang saling menguntungkan. Pendekatan ini sering menghasilkan penyelesaian yang lebih memuaskan dan berkelanjutan daripada keputusan pengadilan yang bersifat menang kalah. Yang keenam, pengaturan yang fleksibel. Prosedur dalam ADR seringkali lebih fleksibel daripada jalur litigasi, yang memungkinkan pihak yang terlibat untuk menyesuaikan proses penyelesaian sengketa sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Yang ketujuh, hubungan yang diperbaiki. Proses ADR dapat membantu memperbaiki hubungan antara pihak yang terlibat dalam sengketa, pendekatan yang kolaboratif, dan solusi yang mencari keuntungan bersama seringkali mengurangi ketegangan dan mengingatkan kerjasama di masa depan. Dengan berbagai keunggulan ini, banyak pihak memilih ADR sebagai alternatif yang lebih baik daripada jalur litigasi tradisional, yaitu untuk menyelesaikan sengketa mereka. Meskipun alternatif dispute resolution atau ADR ini memiliki berbagai keunggulan, tetapi ada juga kekurangan yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, keterbatasan penegakan putusan. Salah satu kekurangan utama ADR adalah keterbatasan dalam menegakkan putusan atau kesepakatan yang dicapai. Jika salah
Jika salah satu pihak tidak mematuhi hasil mediasi atau arbitrase, mungkin sulit untuk menegakkan keputusan tersebut tanpa melibatkan pengadilan. Yang kedua, kesulitan dalam memaksa pihak untuk berpartisipasi. Dalam beberapa kasus, pihak yang bersengketa mungkin tidak mau atau tidak dapat sepakat untuk berpartisipasi dalam proses ADR. Hal ini dapat menghambat kemungkinan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Yang ketiga, kekurangan keterampilan dan profesionalisme mediator atau arbiter. Efektivitas ADR sangat tergantung pada keterampilan, keahlian, dan integritas mediator atau arbiter yang terlibat. Kekurangan dalam keterampilan atau profesionalisme mereka dapat mempengaruhi hasil dari proses ADR tersebut. Yang keempat, keterbatasan dalam menyelesaikan sengketa yang rumit atau bersifat kompleks. Meskipun ADR seringkali efektif untuk menyelesaikan sengketa yang sederhana atau bersifat rutin, proses ini juga kurang cocok untuk sengketa yang rumit atau bersifat kompleks yang memerlukan analisis hukum yang mendalam. Yang kelima, tidak ada jaminan keputusan yang adil atau gugatan yang pantas. Meskipun mediator atau arbiter berusaha untuk mencapai keputusan yang adil dan berkeadilan, tidak ada jaminan bahwa hasil dari proses ADR akan memenuhi standar hukum atau moral tertentu. Yang keenam, kurangnya transparansi dan keberatan untuk mengungkapkan bukti. Beberapa pihak mungkin merasa tidak nyaman dengan kurangnya transparansi dalam proses ADR, terutama jika itu melibatkan pertukaran informasi atau bukti yang bersifat rahasia. Meskipun memiliki kekurangan-kekurangan tersebut, ADR tetap menjadi pilihan yang menarik bagi banyak orang yang ingin menyelesaikan sengketa mereka dengan cara yang lebih cepat, lebih efisien, dan lebih kolaboratif daripada jalur litigasi tradisional. Terus ada beberapa keunggulan yang dimiliki oleh jalur litigasi. Yang pertama, kekuatan penegakan putusan. Putusan yang dihasilkan dari proses litigasi memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dan dapat ditegakkan secara langsung oleh lembaga kehakiman. Pihak yang tidak mematuhi putusan pengadilan dapat dikenakan sanksi hukum. Yang kedua, proses yang terstruktur. Proses litigasi diatur dengan ketat oleh aturan hukum yang ada, sehingga memberikan panduan yang jelas bagi pihak yang bersengketa. Hal ini dapat membantu memastikan bahwa semua pihak diberlakukan secara adil dan prosesnya berjalan dengan tertib. Yang ketiga, keterbukaan dan transparansi. Proses litigasi biasanya dilakukan secara terbuka di pengadilan, yang berarti semua pihak dan masyarakat umum dapat mengakses informasi dan menyaksikan persidangan. Hal ini juga dapat meningkatkan kepercayaan pada sistem peradilan. Yang keempat, ketegasan dalam penyelesaian sengketa. Proses litigasi seringkali dianggap sebagai langkah terakhir dalam menyelesaikan sengketa, dan putusan pengadilan memberikan kepastian hukum yang jelas bagi pihak yang bersengketa. Ini dapat membantu mengakhiri sengketa dengan cara yang final dan mengikat. Yang kelima, pemecahan sengketa yang kompleks atau multifaset. Proses litigasi dapat menangani sengketa yang kompleks atau multifaset dengan lebih baik daripada beberapa metode ADR. Pengadilan memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa yang melibatkan berbagai masalah hukum yang rumit. Yang keenam, pemberian ganti rugi yang memadai. Pengadilan memiliki kewenangan untuk mengeluarkan pemerintah, pemulihan, atau pemberian ganti rugi dalam jumlah yang dianggap memadai untuk mengganti kerugian yang diderita oleh pihak yang terkena dampak. Meskipun memiliki keunggulan-keunggulan ini, proses litigasi seringkali lebih lama, lebih mahal, dan lebih formal daripada ADR. Oleh karena itu, pihak yang bersengketa sering mempertimbangkan ADR. Meskipun jalur litigasi memiliki beberapa keunggulan, ada juga beberapa kekurangan yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, biayanya tinggi. Proses litigasi seringkali memerlukan biaya yang tinggi, termasuk biaya pengacara, biaya pengadilan, dan biaya lainnya seperti biaya ahli dan biaya penelitian. Yang kedua, waktunya lama. Proses litigasi seringkali memakan waktu yang lama karena kasus mengikuti prosedur yang teratur, termasuk pengajuan gugatan, pertukaran informasi, sidang pengadilan, dan kemungkinan banding. Yang ketiga, ketidakpastian. Proses litigasi dimulai dengan tujuan untuk mencapai keputusan yang adil. Hasil akhir tidak selalu dapat diprediksi. Keputusan hakim oleh juri dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk bukti yang disajikan, argumen hukum, dan interpretasi hukum. Yang keempat, ketegangan hubungan. Proses litigasi seringkali meningkatkan
ketegangan antara pihak yang bersengketa, terutama jika prosesnya membutuhkan, pertukaran informasi yang sensitif atau jika ada konflik pribadi yang terlibat. Yang kelima, keterbatasan kendali. Dalam proses litigasi, pihak yang bersengketa memiliki keterbatasan dalam mengontrol prosesnya. Mereka harus mengikuti aturan pengadilan yang ada dan keputusan hakim atau juri bisa menjadi penentu penentu akhir dari sengketa tersebut. Yang keenam, ketergantungan pada keputusan pengadilan. Setelah masuk ke jalur litigasi, pihak yang bersengketa menjadi tergantung pada keputusan pengadilan untuk menyelesaikan sengketa mereka. Keputusan tersebut mungkin tidak selalu sesuai dengan harapan mereka. Yang ketujuh, stres dan beban emosional. Proses litigasi seringkali menimbulkan stres dan beban emosional bagi pihak yang terlibat, karena mereka harus melalui sidang pengadilan, persiapan persidangan, dan hasil ketidakpastian hasil. Yang kedelapan, pilihan yang terbatas untuk menyelesaikan sengketa setelah masuk ke jalur litigasi. Pihak yang bersengketa memiliki pilihan yang terbatas untuk menyelesaikan sengketa mereka. Berikut adalah beberapa keunggulan memilih alternatif dispute resolution dibandingkan dengan jalur litigasi. Yang pertama, efisiensi waktu. ADR seringkali menyelesaikan sengketa lebih cepat daripada litigasi, menghemat waktu yang, berharga bagi semua pihak yang terlibat. Yang keduanya, biayanya lebih rendah. Proses ADR cenderung lebih murah daripada litigasi karena mengurangi biaya pengacara, biaya pengadilan, dan biaya lainnya yang terkait dengan proses pengadilan yang panjang. Yang ketiga, kontrol lebih besar. Pihak yang terlibat dalam ADR memiliki lebih banyak kendali atau prosesnya, termasuk pemilihan mediator atau arbiter dan menentukan jadwalnya. Yang keempat, kerahasiaan. ADR seringkali bersifat rahasia. Kemungkinan pihak untuk, mempertahankan kerahasiaan informasi ini sensitif tanpa harus mengungkapkan di pengadilan. Yang kelima, hubungannya yang diperbaiki. Proses ADR dapat membantu memperbaiki hubungan antara pihak yang terlibat dalam sengketa, sementara litigasi seringkali meningkatkan ketegangan antara mereka. Yang keenam, pemecahan masalah yang kolaboratif. ADR memungkinkan pihak yang terlibat untuk berkolaborasi dalam mencari solusi yang saling menguntungkan, menghasilkan penyelesaian yang lebih memuaskan dan berkelanjutan. Yang ketujuhnya, fleksibilitas. Prosedur ADR seringkali fleksibel daripada litigasi, memungkinkan pihak untuk menyesuaikan proses penyelesaian sengketa sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Jadi, keunggulan-keunggulan ini menjadikan ADR sebagai alternatif yang menarik untuk menyelesaikan sengketa dengan cara yang lebih efisien, efektif, dan berorientasi pada solusi daripada jalur litigasi tradisional. Jadi kesimpulannya, keunggulan memilih, alternatif dispute solution dibandingkan dengan jalur litigasi adalah yaitu efisiensi waktu, biaya yang lebih rendah, kontrol yang lebih besar, kerahasiaan, perbaikan hubungan, pemecahan masalah kolaboratif, dan fleksibilitas. Keunggulan-keunggulan ini menjadikan ADR sebagai alternatif yang menarik untuk menyelesaikan sengketa dengan cara yang efektif, dan berorientasi pada solusi daripada jalur litigasi tradisional. Mungkin mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.